Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Haryantika Widianti, mahasiswi semester 4, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamzah. Saya akan mendemonstrasikan mengenai sebuah alat peraga matematika, yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Tujuan dari alat peraga ini adalah, yang pertama, siswa dapat menggambar garis singgung lingkaran. Dan tujuan yang kedua, siswa mampu menghitung panjang garis singgung lingkaran. Alat peraga ini mampu digunakan untuk siswa sekolah menengah pertama. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu adalah garis singgung yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan luar. Pada garis singgung persekutuan luar terdapat dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran besar yang berwarna merah dan lingkaran kecil yang berwarna hitam. Pada lingkaran merah ini terdapat titik pusat. Kita beri nama titik A. Lalu untuk lingkaran yang kecil terdapat titik pusat, kita beri nama titik B. Untuk jari-jari lingkaran yang besar, yaitu dari titik A menuju titik D, kita beri garis R kapital. Untuk yang lingkaran kecil terdapat jari-jari, yaitu dari titik B menuju titik C. Kita beri nama garis R kecil. Lalu, dari titik pusat A menuju titik pusat B, kita hubungkan sebuah garis yang kita namakan garis P. Setelah itu, dari titik B menuju titik C, kita hubungkan sebuah garis, yaitu kita namakan garis L. Nah, garis L ini disebut garis singgung persekutuan luar. Kemudian kita buat garis yang sejajar DC sejauh R kecil, yaitu kira-kira seperti ini sampai sini. Jadi untuk jarak dari D ke titik yang sejajar dengan DC itu adalah R dikurang R kapital dikurang R kecil, sehingga nanti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku seperti digambar di samping saya. Lalu karena jaraknya R kapital dikurang R kecil dan akan terbentuk sebuah garis segitiga siku-siku, maka penurunan rumus akan seperti ini. Dalam segitiga ABE berlaku Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan P kuadrat, EB kuadrat sama dengan L kuadrat, EB sama dengan akar dari L. Karena EB sama dengan L, maka AB sama dengan P dan AC sama dengan R kapital dikurang R kecil, sehingga didapat rumus L sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R kapital dikurang R kecil dikuadratkan. Dalam segitiga ABE berlaku teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EB kuadrat. EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE kuadrat. EB sama dengan akar P kuadrat dikurang buka kurung R kapital dikurang R kecil dikuadratkan. Karena EB sama dengan L dan AB sama dengan P, AC sama dengan R kapital dikurang R, maka didapat rumus L sama dengan akar P kuadrat dikurang R kapital dikurang R kecil dikuadratkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai
garis singgung persekutuan dalam. Pada garis singgung persekutuan dalam terdapat dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang berwarna hitam, yaitu lingkaran besar, dan lingkaran kedua adalah lingkaran yang kecil yang berwarna hijau. Lingkaran besar terdapat titik pusat, dan kita beri nama titik A. Untuk lingkaran yang kecil terdapat titik pusat, kita beri nama titik C. Jarak dari titik pusat lingkaran besar menuju titik pusat lingkaran kecil, kita hubungkan sebuah garis dan kita beri nama garis P. Jari-jari dari lingkaran besar, yaitu dari titik A menuju titik D, kita beri nama titik R kapital. Untuk lingkaran yang kecil, terdapat jari-jari, yaitu dari titik C menuju titik E. Kita beri nama titik R kecil. Lalu kita hubungkan dari titik D menuju titik E. Kita hubungkan sebuah garis dan kita beri nama yaitu titik D. Kemudian AB sama dengan AD ditambah DB, seperti gambar yang ada di sebelah kiri saya. Terdapat segitiga ABC, yang mana segitiga ABC tersebut berlaku teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat, sehingga BC sama dengan akar P kuadrat ditambah R kapital ditambah R kecil dikuadratkan. Karena BC sama dengan D dan AC sama dengan P, BA sama dengan R kapital ditambah R kecil, maka didapatkan rumus D sama dengan akar P kuadrat ditambah R kapital ditambah R kecil dikuadratkan. Kelebihan dari alat peraga ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa untuk memahami mengenai garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar, dan juga siswa dapat memahami mengenai teorema Pythagoras. Alat peraga ini juga berfungsi untuk membantu guru dalam menyampaikan materi mengenai garis singgung lingkaran. Kekurangan dari alat peraga ini yaitu alat peraga ini terlalu besar sehingga menyulitkan guru dan juga siswa dalam menggunakan alat peraga ini. Setelah itu, kekurangan dari alat peraga ini yaitu siswa akan merasa kesulitan apabila dia belum mengerti mengenai konsep dari garis singgung lingkaran. Sekian demonstrasi saya mengenai alat peraga garis singgung lingkaran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.